Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Penyebab artritis. Begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita di dalam kesempatan ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara tentu tahu, artritis atau radang sendi adalah kondisi peradangan pada satu atau lebih persendian yang menyebabkan rasa nyeri, kaku, bengkak, dan sulit digerakkan. Nah, di dalam buku Doa Sang Katak karya Anthony de Mello SJ, saya menemukan sebuah cerita singkat yang saya modifikasi seperti ini. Di sebuah desa ada sebuah gereja. Di dalam kompleks gereja ada pastori yang ditempati seorang pendeta tua. Di antara penduduk yang notabene adalah umat gereja tersebut, ada seorang yang dikenal sebagai pemabuk. Sudah berulang kali pemabuk itu ditegur, dinasihati oleh Pak Pendeta, namun ia masih tetap suka mabuk-mabukan. Nah, suatu hari si pemabuk dengan berjalan agak sempoyongan datang ke pastori mencari Pak Pendeta. Melihat yang datang adalah si pemabuk, pendeta sebenarnya merasa enggan untuk menemuinya. Tapi bagaimanapun ia adalah umat. Dengan terpaksa pendeta membuka pintu. Dia melihat si pemabuk memegang surat kabar di tangannya. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Siang-siang begini kok kamu sudah minum minuman keras sih? Pak Pendeta keliru, saya tidak minum minuman keras. Kalau keras kan nggak bisa diminum. Tadi saya memang minum whisky satu sloki kecil, kata si pemabuk. Dengan rasa sebal sang pendeta berkata, ada perlu apa kamu cari saya? Saya sedang sibuk nih. Begini Pak Pendeta, saya mau tanya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang menderita artritis? Kamu ini membuang-buang waktu saya yang berharga, sergah sang pendeta. Kamu mengganggu saya hanya untuk bertanya apa penyebab artritis. Macam-macam saja. Tetapi ketika orang itu mengulangi lagi pertanyaannya, maka sang pendeta dengan agak marah berpaling kepadanya dan berkata dengan suara keras, minuman keras menyebabkan artritis. Berjudi menyebabkan artritis, pergi ke pelacuran menyebabkan artritis. Sesaat kemudian, sudah terlambat sih, ia baru bertanya kepada si pemabuk, mengapa engkau tanyakan hal itu? Begini Pak Pendeta, saya membaca dalam surat kabar ini berita bahwa Bapak Ketua Sinode kita menderita artritis. Ceritanya cuma sampai di situ, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 13 ditulis begini. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celaknya. Kata mendengar diterjemahkan dari kata yisma,
yang akar katanya adalah syama dalam bahasa asli Perjanjian Lama. Syama punya makna mendengar dengan sepenuh perhatian, mendengarkan untuk mendapat pemahaman. Tidak sedikit konflik terjadi, masalah muncul, gegara orang terlalu gegabah untuk memberi jawab, merespons, menyimpulkan sesuatu sebelum mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya ingin dikatakan seseorang, atau mengomentari apa yang sebenarnya terjadi tanpa mengetahui dengan jelas dan pasti sesungguhnya apa yang terjadi itu. Kebodohan. Makna kata dalam bahasa aslinya menunjuk bukan hanya kebodohan dalam arti intelektual, kemampuan berpikir, tapi juga dari aspek moral dan spiritual. Bodoh dalam arti tidak bisa atau tepatnya tidak mau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika orang membiarkan kebodohan menguasai dirinya, maka ia akan cenderung gegabah memberi jawab dan akhirnya akan mempermalukan dirinya sendiri, menjadi celaknya. Berhikmatlah dalam merespons perkataan orang, menanggapi peristiwa yang terjadi. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau sekiranya di sana sini pernah terjadi kami tidak cukup mendengarkan dengan baik, tapi kami dengan gegabah segera merespons, kami memberi jawab, dan itu akhirnya menunjukkan kebodohan kami dan mempermalukan diri kami sendiri. Bahkan juga karena namamu melekat pada kami, juga ikut mempermalukan nama Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, beri kami hikmat, beri kami kesungguhan, kemauan untuk selalu mempertimbangkan dengan seksama, mendengarkan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, sebelum merespons, sebelum menanggapi apa yang dikatakan orang lain, ataupun merespons sebuah peristiwa yang terjadi. Agar boleh nampak di sana kemuliaan Tuhan terpancar melalui kebijaksanaan yang Tuhan tanamkan, yang kami hadirkan di dalam respons-respons kami. Pada saat ini ya Bapa, kami kembali sehati datang di dalam doa kami. Kami terus mendukung dan memohon belas kasihan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami rupa-rupa persoalan yang berat, memikul beban di dalam kehidupan mereka. Entah itu karena sakit penyakit yang diderita, mungkin juga karena masalah finansial, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang sedang punya pergumulan karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga. Kaum muda yang sedang bingung karena ketidakpastian untuk berbagai hal di masa depan terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau yang selalu hadir, Engkau yang mau menopang, Engkau yang mau memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu ini. Maka teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan mereka tetap hanya kepadamu. Berikan kepekaan untuk dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, yang mungkin berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi keberadaan gereja-Mu
di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah. Tuhan tolong agar di dalam dan melalui hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian yang dilakukannya, gereja sungguh-sungguh menunjukkan keseriusannya ikut serta mengerjakan misi Allah di dunia ini. Kami berdoa ya Bapa bagi kehadiran gereja khususnya di bumi Nusantara ini, ketika kami akan bersama-sama mensyukuri 81 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Biarlah gereja juga boleh dengan serius refleksi untuk melihat seberapa jauh kehadirannya berdampak bagi bangsa dan negara ini, dan melangkah maju untuk hadir sebagaimana hakikatnya yang adalah garam dan terang dunia. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami, di dalam syukur kami untuk kemerdekaan yang Tuhan beri. Maka biarlah Tuhan Engkau juga yang menyatukan hati pikiran bangsa ini dalam mengatasi belenggu-belenggu, mematahkan belenggu-belenggu yang masih membuat kemerdekaan belum menjadi utuh dirasakan. Belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, belenggu ketidakadilan dan yang sejenisnya. Tuhan beri hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu memilih apa yang benar, merancangkan dengan benar dan melakukannya dengan cara yang benar, sehingga kedamaian, kesejahteraan boleh terus makin dialami oleh segenap bangsa tanpa terkecuali. Dijauhkanlah para pemimpin bangsa kami, orang-orang yang diberi kesempatan kedudukan dalam berbagai aspek di dalam pemerintahan di negeri ini. Dijauhkanlah dari kecenderungan pementingan diri sendiri, keserakahan, dan yang sejenisnya. Terima kasih ya Bapa, kami sebentar akan beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.